Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera. Salam bahagia bagi kita semua. Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia. Malam ini kita berada di webinar implementasi kurikulum Merdeka yang digelar oleh platform Merdeka Mengajar dengan memilih topik pada malam hari ini, yaitu belajar kurikulum Merdeka, cara mengukur dan melaporkan hasil belajar murid di tengah semester. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan sesi webinar kita pada malam hari ini, ada baiknya kita ikuti beberapa kesepakatan kelas kita ya Bapak dan Ibu, kesepakatan webinar kita malam ini. Silakan Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini untuk menuliskan nama dengan format nama underscore sekolah. Jadi nama diikuti nama sekolah Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, jika nanti Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, silakan Bapak dan Ibu mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand yang ada di aplikasi Google Zoom Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, selanjutnya demi kenyamanan diskusi kita pada malam hari ini, semua mikrofon Bapak dan Ibu dalam keadaan mute atau disenyapkan, sehingga jalannya diskusi bisa nyaman, lancar, tidak terganggu oleh noise atau suara-suara yang tidak diperlukan. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf untuk ini. Kemudian selanjutnya, jika ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menuliskan di kolom chat juga. Juga Bapak dan Ibu bisa berbagi praktik baik yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di kolom chat. Pertanyaan akan dipilih oleh tim kami dari platform Merdeka Mengajar dan akan saya bacakan untuk kemudian diberi tanggapan oleh para narasumber kita. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di akhir nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi lembar refleksi, daftar hadir, dan umpan balik, memberikan umpan balik, yang semuanya linknya akan kami bagikan di kolom chat Bapak dan Ibu. Selanjutnya perkenalkan dulu Bapak dan Ibu, saya selaku moderator malam ini ya. Baik, oke. Selama belajar Bapak dan Ibu malam ini, silakan bagikan pengalaman belajar Bapak dan Ibu malam ini di media sosial kita bersama-sama, baik di Instagram, Facebook, WhatsApp. Kita ramaikan dengan menggunakan tagar kurikulum Merdeka di TMM, dan jangan lupa tag akun Instagram @dijen.gtk.kemdikbud untuk dapat di-repost oleh akun resmi Dijen GTK Kemdikbud Republik Indonesia Bapak dan Ibu ya. Wah, bangganya sekali kalau kita bisa di-repost ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya sebelum kita mengenal para narasumber kita pemanasan dulu. Tapi pemanasannya, saya Bapak dan Ibu tentu penasaran ya, teman belajar kita malam ini siapa saja. Nah, inilah para narasumber hebat kita yang akan menemani kita belajar sampai pukul 8 ke depan ya. Yang pertama ini ada Bu Stin Johana Matakupan MPD. Beliau adalah konsultan senior Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau yang sering disingkat PSPK. Selamat malam Bu Stin. Selamat malam Ibu Tri, ya, selamat malam Bapak kan? dan Ibu. Ya Alhamdulillah, saya sehat juga. Bu Stin sehat kan Bu? Sehat, sehat. Ya. Terima kasih. Bu Stin menemani kami ya Bu ya, untuk 1,5 jam ke depan. Iya, ini kesempatan luar biasa. Iya benar, iya betul. Sama saya juga ini dapat kesempatan yang luar biasa. Teman belajar kita yang kedua ada Pak Yogi Isnandar SPD.
Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karangpucung Cilacap, Jawa Tengah. Tepatnya guru matematika, Bapak dan Ibu. Selamat malam Pak Yoki, apa kabar? Selamat malam Putri, alhamdulillah baik. Teman-teman semua izin belajar bareng ya. Iya, itu Pak Yoki menyapa teman-teman, Bapak dan Ibu. Itu ada yang dari Jawa Tengah juga Pak Yoki, ada Bu Kastini. Tapi dari Alhamdulillah Pati. banyak ini dari Ya, Bu ini dari Kastini dari Pati Pati. ya. Ya, kebetulan hadir juga. Selanjutnya ada teman belajar kita yang ketiga, ini Pak Aryadi MPD. Beliau juga guru matematika, tapi nunjau di sana di SMA Negeri 8 Palembang, Sumatera Selatan. Selamat malam Pak Aryadi. Pak Aryadi? Jangan-jangan Pak Aryadi terlempar nih. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita sapa kembali Pak Aryadi setelah beliau masuk kembali di ruang kita. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Next. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, beliau muncul. Pak Aryadi sempat menghilang ya. Enggak, tadi di-unmute oleh admin tadi. Oh, Jadi saya gitu. klik nggak bisa. Iya. Pak Aryadi, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Selamat malam semuanya. Izin kita berbagi dan belajar bersama di sini ya. Oke. Pak Aryadi, ini tadi ada Bu Erna dari TK Palembang juga. Nih, tadi Ya. di kolom chat. Boleh disapa-sapa Pak satu. Ya. Satu Wong Kito Galo. Oke, kita lanjut. Terima Pak kasih. Aryadi. Nanti selamat berbagi dengan teman-teman. Kita belajar bersama di sini ya. Baik. Terima kasih semuanya. Next. Baik Bapak dan Ibu, nanti selain kita berbagi dengan 3 narasumber hebat kita, Bapak dan Ibu juga punya kesempatan untuk berbagi dengan para guru hebat di ruangan ini dengan membagikan praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan tentang hasil asesmen murid di tengah semester. Baik, selanjutnya next. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Kita simak bersama bagaimana Pak Yoki melakukan praktik baik beliau di sekolah dari mulai merancang asesmen, melaksanakannya di kelas sampai melakukan evaluasi. Semua dilakukan dengan sangat baik dan sangat rapi. Silakan Pak Yoki silakan membagikan praktik baik yang sudah Bapak lakukan. Kami di sini para guru siap menyimak dan belajar bersama. Silakan Pak Yoki. Next. Iya, terima kasih Putri. Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, semoga semangat ya walaupun sudah malam. Salam semangat dan salam bahagia Bapak Ibu semua. Saya ini masih junior ya Bapak Ibu. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Selamat malam Bapak Ibu guru yang mau masuk ini dari SMP 2 juga alhamdulillah banyak yang masuk. Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia, semoga praktik baik yang saya lakukan ini bisa untuk bahan refleksi bagi diri saya dan bisa untuk motivasi juga untuk kita semua Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan ini semua Bapak Ibu, saya senang sekali ini menjadi narasumber di sini. Tapi di sini saya bukan mengajari Bapak Ibu, cuman berbagi saja. Kebetulan saya belajar dari PMM Bapak Ibu. Dengan formatif itu harus dibagaimanakan. Kalau menurut saya pertimbangan formatif ini juga penting. Jangan sampai kita cuma nilai dari nilai ASTS-nya saja atau nilai sumatifnya saja. Ya, itu Bapak Ibu, semoga saja bermanfaat. Ini salah satu nilainya. Jadi setelah saya kasih nilainya, saya hubungi orang tua, ada refleksi, evaluasi bagi anak yang nilainya kurang, saya remedi, saya kasih soal-soal yang mereka masih belum paham. Jadi setiap siswa soalnya beda, sesuai dengan nilai yang mereka salah. Jadi saya coret dengan benang merah gitu. Yang salah, yang mereka kerjakan. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya belepotan Bapak Ibu, karena Jawa Sunda ngapak ya bahasanya.
Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu guru Oke, senior. terima Mohon maaf kasih apabila ada banyak, Pak kekurangan. Yogi. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Pak Yogi sudah membagikan praktik baik yang sudah beliau lakukan, mulai dari merancang asesmen, melaksanakannya di kelas, kemudian mengolah hasil asesmen itu menjadi sebuah refleksi bagi Pak Yogi sendiri, kemudian menjadikan itu sebagai umpan balik dan memberikan berbagai macam tindak lanjut. Kita lihat di sana Pak Yogi menerapkan berbagai macam prinsip asesmen seperti adil, valid, reliable, dan proporsional. Juga bahkan membuat laporan kepada orang tua siswa. Wah, keren ini Pak Yogi ya. Terima kasih banyak Pak Yogi. Selanjutnya Ya, mari sama-sama. kita simak praktik baik. Nah, ini narasumber kita yang kedua. Pak Aryadi dari SMA Negeri 3, SMA Negeri 8 Palembang, Sumatera Selatan. Beliau juga guru matematika. Ini kok guru matematika semua nih. Aduh, padahal saya paling takut dengan matematika. Jadi tahu gitu saya jadi muridnya Pak Yogi, biar jadi senang dengan matematika. Amin. Baik, Pak Aryadi, silakan Pak Aryadi berbagi dengan teman-teman kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Tes suara, bagaimana suara saya? Jelas, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih. Selamat malam. Sebenarnya yang setelah saya menyimak Pak Yogi, saya di sini memposisikan diri saya sebagai peserta dan yang berbagi. Jadi pada dasarnya apa yang disampaikan Pak Yogi itu mirip pengalaman, hanya pada level saja yang berbeda. Saya di SMA Pak Yogi ya, Bapak di SMP. Tapi intinya sama. Saya menangkap hanya satu kata di Pak Yogi tadi. Kelas saya paling ribut. Untung sampai hari ini belum ada yang mengadukan. Tapi kami bedanya Pak, tidak ada CCTV di ruang kelas. Tapi jelas kelas saya yang paling ribut. Saya mencobanya dengan cara bagaimana ketika pembelajaran hening di kami kan namanya sekolah seperti, mohon maaf, seperti bedeng gitu ya, hanya di ruang kelas itu hanya dibatasi dengan dinding. Saya mencoba ngecek sendiri Pak Yogi, Bu Tin, Bu Tri. Saya keluar dari posisi ruang kelas. Saya mendengar benar kelas saya paling ribut. Padahal jamnya itu jam tengah, misalnya anggap saja jam 8 mulai pembelajaran saya. Lalu saya coba setengah jam setelah mulai, artinya sudah panas di dalam kelas. Saya dengarkan dari jarak sekian meter, memang benar kelas saya yang paling ribut, tapi saya tidak merubahnya itu. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih, izinkan saya menyampaikan apa yang saya buat ya. Kurikulum Merdeka itu menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dan asesmen. Jadi jangan pernah kita pisahkan menurut tuntutan kurikulum Merdeka itu antara pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran ada asesmen, asesmen adalah pembelajaran. Terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Karena apa? Karena asesmen formatif ini terabaikan, terkadang terabaikan. Muncul pertanyaannya nanti, apakah nanti mempengaruhi terhadap nilai? Karena semua mengejar masalah nilai, maka kadang-kadang asesmen formatif ini dilupakan. Tapi bagi saya, asesmen formatif ini adalah hal yang paling penting. Karena apa? Karena setiap murid memiliki kebutuhan, kemampuan, ya, latar belakang, pengalaman, sampai tingkat kematangan yang berbeda-beda. Itu sangat jelas dan suatu keniscayaan. Oleh karena itu dibutuhkan asesmen awal pembelajaran untuk memetakan murid berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya. Saya memetakan murid saya itu langsung melalui observasi sendiri dan melakukan tanya jawab. Karena jujur saja, kalau kita menggunakan kata kelabakan, kami adalah sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka jalur mandiri. Kami bukan sekolah penggerak, yang dimana kami adalah mandiri berubah ya. Ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Nah, di situ kan perlu kesiapan. Untung salah satunya saya mempelajari hal tersebut melalui PMM. Persiapan saya itu hanya di PMM untuk sementara. Dan mengikuti webinar-webinar yang diadakan oleh Kemdikbudristek. Lanjut.
dalam kurikulum Merdeka guru diberikan keleluasaan. Nah, ini saya garis tebal, keleluasaan. Keleluasaan itu keleluasaan bukan yang tanpa batas, tapi keleluasaan yang terukur Bapak Ibu ya. Untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Apa menjadi tujuan pembelajaran kita? Kita gunakan juga data dari asesmen kita, sehingga keleluasaan yang dimaksud disebut adalah keleluasaan yang terukur. Asesmen juga diharapkan dapat berfokus pada proses belajar. Jadi mengarah kepada proses belajar nantinya yang lebih bermakna, bukan hanya sekedar menghafal. Matematika, Pak Yoki dan saya guru matematika menyadari betul suatu mata pelajaran yang mungkin secara rata-rata persentasenya yang dihindari oleh setiap murid. Tetapi bagaimana kami, guru matematika terutama saya, berusaha untuk mempromosikan dagangan kami sehingga dapat minimal dihampiri saja sudah cukup. Sudah dihampiri mungkin bisa membeli, mungkin begitu yang bisa saya kiaskan dalam sebagai guru matematika itu. Mereka mau mampir saja itu adalah hal yang sudah sangat baik bagi kami. Arti mampir di sini adalah mereka mau di dalam kelas nyaman dan tenang mengikuti pembelajaran, itu sudah merupakan suatu kebahagiaan. Selanjutnya, asesmen awal pembelajaran digunakan mendukung pembelajaran ya, sehingga murid dapat memperoleh pembelajaran sesuai dengan yang mereka butuhkan. Apa sih kebutuhannya? Ya itulah kita lakukan asesmen awal pembelajaran. Saya melakukan pembelajaran nanti akan saya jelaskan juga. Ini adalah di bab kedua. Bab pertama tentang bilangan berpangkat. Saya melihat karena pengaruh COVID ya, saya tidak menyalahkan COVID-19, tetapi itu adalah benar adanya. Mereka belajar itu sedikit kaku, sedikit terlupakan cara belajar di dalam kelas. Karena mereka selalu belajar di rumah. Kebanyakan belajar di rumah. Sehingga ketika di kelas, maka kelakuannya juga mirip di rumah. Nah, jelas-jelas keadaan kelas dan di rumah itu berbeda. Nah, itulah tugas pertama saya, ya, kita bicara kepada diri saya yang mengalaminya. Tugas pertama saya sebagai guru di kelas, bagaimana mereka tahu posisi mereka. Mereka bukan di rumah. Mereka adalah di kelas, yang artinya terdiri dari banyak karakter, terdiri banyak beberapa sifat yang di dalamnya, yang antara guru dan murid nanti kalau tidak disatukan melalui kesepakatan kelas. Jadi saya menggunakan kesepakatan kelas di sini. Kesepakatan kelas itu sama-sama kami berdiskusi apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Seperti yang disampaikan Pak Yoki, ketika kejadian tersebut ada, maka kita harus mengingatkan, lihat kesepakatan kelas kita sebelumnya. Nah, dari pembelajaran bab 1 saya hanya mencoba menggunakan metode ceramah, namanya matematika, membuat agak takjub bahwa matematika itu mudah gitu. Ya, mudah bagi saya sebagai guru, tetapi bagi anak, maka saya melakukan semacam tes di tengah. Saya cobakan ya, ternyata keadaannya ya sebenarnya cukup lumayan. Lalu kami juga saat itu menggunakan sistem blok untuk P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Maka dari yang metode ceramah yang saya ajarkan di bab 1, lalu pada saat kegiatan proyek kami pakai blok, berarti 4 minggu, mereka diajak di sana bermain semacam itu jenisnya, berkelompok, berdiskusi, presentasi, dan saya sebagai fasilitator di situ melihat dan mengamati, oh ternyata mereka senang yang seperti ini. Lalu saya lakukan di bab kedua di materi barisan dan deret. Ada beberapa rekan saya protes, Pak Aliadi kok bisa ya belajar matematika diskusi? Iya bisa, kenapa tidak, kata saya. Bisa. Nah, itu. Lalu saya buat alur ceritanya sehingga menjadi sebuah laporan dan video ya di situ. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya. Aksi nyata yang saya lakukan karena latar belakang tersebut saya melihat bahwa anak ini saat ini senang ya berkelompok. Lalu saya berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan. Bukan saya menyerah, tapi saya akan memodifikasi keadaan itu menjadi pembelajaran yang diharapkan bermakna bagi mereka.
yaitu pembelajaran matematika berdiferensiasi. Pertama saya menyusun asesmen awal sudah, yaitu dengan cara memberikan soal-soal, bisa dilihat di link itu ya nanti. Kemudian melaksanakan asesmen awal saya susun, lalu saya laksanakan, lalu saya gunakan tadi hasilnya. Lalu perbaikan pembelajaran selanjutnya, yaitu di bab kedua, itu yang saya maksud tadi ya. Baik, selanjutnya. Tujuan pembelajaran secara umum itu saya buat, murid itu dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, ya itu yang kita inginkan. Murid dapat mengeksplorasi kompetensi yang dimiliki. Karena mereka kelas 10 dari SMP atau sederajat ke SMA, terkadang tidak dikatakan bahwa ketika mereka di SMP kurang paham matematika, saya katakan tidak bisa. Apakah mereka harus tetap tidak bisa di SMA? Jawabannya pasti tidak. Biarkan itu masa lalu mereka di SMA, mereka kurang memahami matematika, bahkan ada hal, mohon maaf Bapak Ibu, tidak baik saya katakan, membenci matematika. Nah, saya akan berusaha mengobati bagaimana cara mereka sembuh dari matematika dan ingin belajar matematika. Lalu akhirnya apa? Ketika mereka mau belajar, maka kompetensi mereka akan tergali. Dan di situ mereka akan merasakan kenikmatan belajar matematika. Murid dapat kreatif dari situ, mandiri, kolaborasi. Maka kolaborasi ini saya ambil dari ketika mereka melaksanakan proyek. Ketika mereka melaksanakan proyek, terdapat kolaborasi di sana, ada kemandirian di sana, ada kreativitas di sana. Lalu saya bawa ke pembelajaran matematika saya, dan saya teruskan semangat mereka. Lalu murid dapat mencari solusi-solusi permasalahan di keseharian. Itu harapan pada saat akhir pembelajaran dari suatu tingkatan. Next. Tujuan pembelajaran khusus pada saat ini adalah pada saat yang saya lakukan ini adalah saya menjelaskan pengertian barisan aritmatika, kemudian menjelaskan pengertian deret aritmatika, menentukan rumus suku ke n suatu barisan aritmatika, menentukan rumus jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika, menyelesaikan permasalahan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, ini ada pertanyaan muncul, apakah ini dapat dilakukan dalam satu kali pertemuan? Tentu tidak. Selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran di mana saya membuat, pertama, secara umum ya, Bapak Ibu pasti melakukan di sekolah masing-masing, yaitu membentuk kelompok kecil. Membentuk kelompok kecil karena jumlah 36 satu kelas. Kebetulan 4 kelas 10 yang saya ajar itu semuanya 36. Maka saya buat kelompoknya 4 orang. 4 orang dalam satu kelompok, maka terjadi ada 9 kelompok di dalam satu kelas. Kenapa saya buat 4? Saya teringat dengan yang namanya suatu organisasi. Biasanya yang berjalan itu hanya 4 orang. Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, mengarah kepada itu ditanyakan oleh siswa, Pak, kenapa harus 4 Pak? Saya senang sekali ketika siswa ada protes kepada saya dan berani memprotes saya, itu kebahagiaan Bapak Ibu. Pak, saya bertanya Pak, kenapa harus 4 Pak? Kenapa tidak 6? Kan bisa Pak katanya, 3, 6 itu 6. Ternyata mereka sudah bermatematis di sana, ya kan? Belum saja mulai matematis sudah mereka laksanakan. Saya bilang begini, bukan mengeles, cuma ngeles itu bagian dari kehebatan guru. Kalau 4, coba kita, satu organisasi biasanya, apakah kalian pernah mengamati itu? Nah, saya bawa ke situ. Pernah kalian mengamati suatu organisasi apapun? Kita pakai rasa-rasa boleh? Boleh. Apakah di organisasi itu semuanya aktif, jumlah anggotanya? Belum tentu ya. Nah, berarti yang paling bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab itu biasanya ketua, wakil ketua, sekretaris utama, bendahara utama. Maka 4 orang inilah menjadi kaki dari suatu organisasi, yang organisasi itu nantinya akan berkembang dan berjalan kemana arah sesuai apa yang mereka lakukan dan inginkan. Nah, dengan begitu mereka menerima. Jadi kita tidak bisa mengatakan, Pak, kenapa tidak 6, harus 4? Pokoknya begitu, tidak bisa, ini aturan kelas. Itu kan mematikan semangat anak, menurut saya begitu kan. Baik, kemudian setelah diskusi kelompok kecil, saya berikan pilihan, saya membuka HP, keluarkan HP. Kita di situ ada PD pembelajaran,
Tapi bukan satu-satunya sumber belajarnya. Boleh menggunakan buku di pustakaan, boleh menggunakan website yang ada, boleh membuka di tempat lain, atau apapun sumber belajar itu bebas, bisa kamu lakukan. Tapi arahnya saya berikan, yaitu lihat di channel YouTube Bapak, sekalian promosi Bapak Ibu ya, di Ariza Channel di bagian playlist video pembelajaran, itu saya sudah kelompokkan. Ada 9 kelompok bagian. Saya bagi 9 dan lihat juga keadaan 9 bagian itu menjadi masing-masing boleh memilih. Nah, sekarang yang saya berikan kebebasan mereka adalah mereka memutuskan sendiri. Mereka mau memilih topik tersebut atau kita random dengan cara acak atau bagaimana. Saya biarkan mereka. Dan diskusilah kelompok besar di kelas. Masing-masing kelompok ada yang menginginkan kami memilih. Bapak Ibu mungkin bisa mengerti bahasa saya, cup. Aduh, saya ambil yang ini. Cup, itu gitu kan? Saya ngambil yang ini. Itu kalau masihnya di bahasa daerahnya begitu. Ngecup istilahnya, maaf istilahnya ya. Nah, saya lihat keadaan tersebut terjadi reaksi kan, komunikasi. Ya, mereka bereaksi, berkomunikasi, mereka ada emosi di situ. Nah, itulah tugas saya sebagai guru yang saya perankan sebagai fasilitator. Ketika ada reaksi emosi dan itu semuanya, maka saya tengahi dengan cara saya akan buka HP saya menggunakan random aplikasi itu, saya buka, saya ketik seperti orang arisan Pak Yogi, seperti kuncang-kuncang arisan gitu ya. Nah, ada 9. Lalu saya tekan seluruh anak yang kelompok awal, belum ada nama kelompok 1, 2, 3 belum ada. Coba kamu tekan ini. Keluar 3, berarti kelompok kamu dapat topik nomor 3. Saya pindah ke sebelahnya. Coba ditekan ini. HP saya itu tekan. 2 menit lagi. Oh, baik. Ya, mungkin lanjut kita ke berikutnya. Jadi saya melakukan begitu. Nah, ini adalah hasil produksi ya, produksi saya katakan. Mereka mencari dari berbagai sumber, salah satunya dari video pembelajaran yang saya buat. Pak, boleh saya menyalin dari isi video Bapak? Silakan. Pak, boleh saya mengutip dari buku paket? Silakan. Bapak Ibu, betapa bahagianya saya ketika mereka mau menulis, Bapak Ibu. Mereka mau menulis, mereka mau mencari bahan dari tempat-tempat yang lain dan mereka menuangkannya di kertas double folio yang memang sudah saya suruh bawa double folio. Lalu krayon kalau ada, jangan beli, tapi yang sisa-sisa masa SMP dan SD kalau masih ada, spidol atau apapun. Lalu berbagilah tugas mereka. Masing-masing bertanggung jawab terhadap tugasnya yang sudah kami sepakati, sehingga adanya yang saya sebut portofolio adalah produk mereka ini. Sederhana, tapi sampai sekarang masih tetap saya klip, saya simpan, nanti saya jilid gitu. Kemudian selanjutnya, next. Ya, di sini saya nilai. Jadi produk anak tidak lepas saja, tidak bebas saja, sama ya, Bapak Ibu sekalian pasti sama dengan saya. Menghargai dengan cara memberikan penilaian. Itu saya nilai. Saya lihat isinya, apakah kesesuaian dengan tema. Contohnya sesuai, saya kasih 4. Kenapa tidak 5? Karena ada yang masih kurang kan gitu. Kreasi inovasinya bagaimana? Kemudian kualitas produknya terdiri, warnanya ada tidak, kejelasan tulisannya ada tidak, kejelasan gambarnya ada, kreatif tidak bentuknya. Lalu kerapian dan kebersihannya bagaimana? Sehingga mereka memperoleh nilai. Tidak hanya melihat seperti koboi tembak di atas kuda, sekian, tidak, tapi ada itu. Dan itu saya serahkan kepada mereka. Lihat, ini hasilnya untuk masing-masing kelompok portofolio. Jadi nilai itu Pak dibagi orang Pak. Tidak, masing-masing dapat 85. Misalnya gitu kan, yang itu. Masing-masing dapat 85 itu adalah hasil kerja kelompok kalian. Oke, selanjutnya. Next, ya, ini adalah format penilaian. Pada saat mereka mempresentasikan, saya berikan 4 penilaian, yaitu persiapan, bagaimana persiapan mereka, bagaimana naskah presentasi terkait dengan, karena portofolio tadi adalah hasil produk hari itu. Untuk naskah presentasi mereka boleh mengubahnya, boleh menambahkannya lagi, dan dituangkan kemana? Ke media presentasi. Saya bebaskan mereka menggunakan PowerPoint, membuat carta, menggunakan papan tulis itu sendiri, atau kopelan kecil seperti gaya wartawan. Saya bebaskan mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan syarat keempat orang dalam satu kelompok semuanya menyajikan. Tidak ada tugas membuka, saya hanya tugas membuka dan menutup saja. Yang menjelaskan
si C. Tidak bisa. Semuanya tetap seperti panel saja, ya. Kemudian penyajian materinya, media presentasi. Lalu di dalam penilaian format kelompok itu ada penilaian mandiri individu. Nah, adil menurut saya itu begitu. Adil menurut saya begitu. Ada penilaian secara berkelompoknya, lalu ada penilaian individunya yang kita lihat, sehingga ketika keluar nilainya tidak sama semuanya, berbeda berbeda pada bagaimana cara dia menyajikan materinya, bahasanya bagaimana, kejelasan penyampaiannya bagaimana, apakah dia komunikatif dengan audiens, lalu media. Pak Aryadi, 1 menit lagi. Selesai. Baik Ibu, ya Bu, lanjut. Nah, ini adalah refleksi. Bapak Ibu, saya buat refleksi dengan langsung menulis di depan dengan saya mengajak. Kira-kira apa ya refleksi yang harus kita buat? Saya tidak menyiapkan Pak Yoki dari format tertentu. Saya tidak menyiapkan. Saya langsung pada kelas itu apa ya? Pak, perasaan Pak. Oke, saya buat kalimatnya, saya bantu buat narasinya. Seberapa puas Anda melakukan pembelajaran hari ini? Apa kelebihan, apa kekurangan yang Anda dalam kelebihan dan kekurangan Anda dalam pembelajaran hari ini? Apa yang Anda peroleh atau dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang perlu Anda tingkatkan lagi pada pembelajaran selanjutnya? Lalu apa saran Anda untuk pembelajaran selanjutnya? Dan nomor 5 itu untuk saya. Nomor 5 untuk saya, 1 sampai 4 untuk kami. Arti kami itu pembelajaran di kelas. Lalu next. Nah, kalau bisa dibaca itu saya ambil 3 itu. Ya saya pilih-pilih sebenarnya dari 36. Sulit juga saya membacanya. Mohon maaf ya. Seberapa puas Anda melakukan pembelajaran hari ini? Puas, karena kelompok saya mampu menjelaskan materi yang diberikan. Artinya Bapak Ibu pasti ada jawaban mereka yang kurang puas dan tidak puas, pasti. Apa kelebihan dan kekurangan Anda dalam pelajaran hari ini? Kelebihan saya mampu menjelaskan materi dengan suara yang lantang. Wah, itu kan bahasa mampu di situ. Dan ini kebahagiaan, ya. Next. Rencana tindak lanjut, ya, ada 3 kategori: tuntas dengan catatan, belum tuntas. Maka untuk yang sudah tuntas saya memberikan soal lagi, ya, soal yang lebih tinggi dari pada saat kita lihat saja apa yang dibuatnya di portofolio dan dipresentasikan. Saya tambahkan lagi soalnya. Untuk yang tuntas dengan catatan, yaitu saya selalu berusaha pada saat diskusi sedikit agak ganggu juga keadaan yang presentasi, saya dekati, saya ajak ngobrol sedikit tapi tidak ribut, sehingga yang presentasi tetap jalan. Saya menggunakan tripod dan HP untuk merekam itu. Jadi ketika nanti di rumah saya buka lagi rekamannya. Saya ambil sela-sela di situ untuk melakukan pendekatan kepada yang tuntas dengan catatan. Oke. Untuk yang murid yang belum tuntas, diberikan waktu khusus. Saya siapkan untuk boleh menemui saya atau saya menemui, ya. Dengan WA, hebatnya zaman sekarang antar murid tanpa batas. Pak, saya kosong pelajaran, saya mau ketemu Bapak, apakah Bapak tidak mengajar? Ya, oke, kita janji di mana? Misalnya di gazebo dan pusaka atau di mana. Tapi tolong jangan kamu sendirian, kalau yang perempuan ajak teman kamu, takutnya gitu. Karena saya laki-laki, ya gitu, beda. Kemudian, atau di tempat terbuka saya. Kemudian next, ada lagi? Dengan pengetahuan, ini baru selesai dilaksanakan, jujur belum saya selesaikan koreksiannya 4 kelas, baru dapat 3 kelas, 1 kelas lagi malam ini setelah kegiatan di webinarnya, kan saya koreksi 1 kelas lagi, maka saya tidak bisa tampilkan hasilnya. Kemudian format daftar nilai, ya, bukan umumnya, memang seperti ini saya kira untuk formatif, kemudian untuk lingkup formatif lingkup gitu, ya. Pak Aryadi sudah finish, ya? Baik, ya, oke, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Tri. Baik, terima kasih banyak Pak Aryadi untuk praktik baik yang sudah dilakukan. Alhamdulillah sudah lengkap mulai dari rubriknya, ya, bahkan ada link untuk Bapak dan Ibu bisa lihat langsung di PMM. Bagaimana Pak Aryadi melakukan praktik baik di sana. Bapak dan Ibu, semoga 2 narasumber yang tadi menyajikan praktik baiknya bisa menginspirasi kita
sehingga mungkin jika ada Bapak dan Ibu yang masih bingung, sedikit bingung, bisa mengadopsi dengan mengadaptasi apa yang sudah Pak Aryadi dan Pak Yoki lakukan di kelas atau di sekolah Bapak dan Ibu, meskipun mungkin mata pelajaran yang berbeda. Baik Bapak dan Ibu, saya sedikit membacakan satu praktik baik yang tadi sempat dibagikan di kolom chat, ya, yang sudah dipilih oleh tim kita. Ini ada dari Ibu Trigayati. Nah, Bu Trigayati membagikan praktik baik yang sudah dibuat beliau di kelasnya. Sekolah kami melaksanakan asesmen tengah semester dengan menggunakan Google Form dengan jenis soal AKM dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pekan kreativitas siswa dalam melaksanakan perayaan proyek mengambil 3 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan suara demokrasi. Nah, jadi asesmen tengah semesternya ini kalau tidak salah tangkap digabung dengan perayaan kreativitas siswa pada pelaksanaan proyek. Ya, jadi nah itu keren sekali itu Bapak dan Ibu. Jadi tidak ini ya, tidak ini dikombinasi ya, tidak sendirian gitu ya. Nah, ini adalah asesmen praktik baik dari Ibu Trigayati. Terima kasih Ibu yang sudah berkenan membagikan praktik baiknya. Baik Bapak dan Ibu, sekarang selanjutnya adalah penguatan materi dari Bustin. Nah, beliau ini sebenarnya sudah menunggu dari tadi ya. Tapi Pak Aryadi dan Pak Yoki, wah benar-benar luar biasa membagikan praktik baik beliau berdua ya. Bustin, monggo dipersilakan untuk memberi penguatan terhadap 2 praktik baik yang tadi sudah dibagikan oleh Pak Aryadi dan Pak Yoki. Silakan Bustin, langsung saja. Terima kasih Bu Tri. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya juga tadi belajar banyak dari Pak Yoki dan Pak Aryadi ya, bagaimana kreativitas yang dilakukan. Ya, dan ini penting sekali bahwa kita bisa lihat tadi bahwa asesmen ini menjadi satu dalam proses pembelajaran gitu ya. Tadi Pak Yoki bilang assessment for learning, as learning, and of learning gitu ya. Jadi asesmen ini menjadi satu kesatuan untuk kita lihat bagaimana murid-murid kita mencapai tujuan pembelajaran. Ya, dari asesmen ini kita dapat bukti-buktinya. Dan kalau kita lihat tadi dari soal-soalnya kelihatan sekali ya bahwa dari CP yang diharapkan bahwa konsep-konsep matematika itu terhubung dengan keseharian. Dan kita lihat bagaimana Pak Yoki dan Pak Aryadi mengaturnya sehingga anak-anak menjadi bersemangat karena apa yang dipelajari itu yang dapat dipakai dan dihubungkan dalam keseharian mereka, kayak gitu Bu Tri. Lalu saya juga tertarik bahwa siswa jadi tahu ya apa yang dinilai, itu juga penting. Kalau kita mau cari bukti, maka kita perlu transparan juga pada siswa. Saya mau lihat buktinya yang ini, gitu ya. Jadi siswa tahu dan siswa jadinya tidak menebak-nebak apa yang mau dinilai oleh guru, tidak menebak-nebak pikiran guru gitu ya, tapi dia bisa tahu apa yang mau dinilai oleh guru. Itu penting sekali. Ya, lalu lanjut. Ini saya percaya Bapak dan Ibu sudah banyak melihat atau mendengar contoh-contoh seperti ini bahwa capaian pembelajaran ya yang akan menjadi tujuan kita ini kompetensi minimum gitu. Lalu ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, untuk mencapai capaian pembelajaran, maka ada tujuan-tujuan pembelajaran, tapi juga ada dalam tujuan pembelajaran itu kita melakukan diferensiasi, ya, bahwa ada anak-anak yang bisa cepat, ada anak-anak yang mungkin perlu penguatan lebih banyak, gitu. Dan tadi ada pertanyaan juga di chat, bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, Bapak Ibu, dari pertama kita tadi Pak Yoki sudah mulai juga dengan pembelajaran asesmen awal pembelajaran. Nah dari situ kita bisa tahu, oh anak ini
kesiapannya sampai di mana, gitu ya. Oh, anak yang ini dia sudah paham kompetensi yang ini, tapi bagian yang kompetensi yang lainnya belum, begitu, ya. Lalu dalam perjalanannya, maka dengan memahami, mampu menganalisa, lalu memanfaatkan pengetahuan itu tadi ya, pengetahuan dan matematik dipakai di kasus tentang COVID, gitu ya. Itu pasti anak-anak akan ingat terus. Lalu metakognisi, gitu ya, dia melihat bagaimana dia mampu menetapkan tujuan, dia memantau prosesnya, gitu ya, tapi juga dia memantau ketepatan dia, gitu ya. Nah, ini penting sehingga sistem diri dia akan terbangun, ya. Dan ini sebenarnya sudah terlihat tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Yoki dan Pak Riyadi, bahwa kita belajar bukan hanya untuk kontennya, tapi anak-anak mengembangkan ke kompetensi-kompetensi yang dia miliki. Belajar itu bukan hanya kita mengembangkan kompetensi anak, tapi kita juga belajar kan, apakah hal yang tujuan yang kita tetapkan sudah pas, gitu. Apakah proses yang kita lakukan ini sudah sesuai untuk mengembangkan kompetensi setiap anak-anak kita. Lalu apakah produk yang kita berikan pada anak-anak kita ini juga sudah mengakomodir minat, bakat, dan kemampuan mereka. Begitu, Bu Tri. Ini menarik sekali, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di chat, dan tentunya akan jadi kesempatan kita untuk diskusi bersama. Ya sekali, Bu Tin. Iya. Ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, termasuk yang memang ketika mendaftar sudah menyetor pertanyaan, Bu Tin. Jadi memang sudah ada itu dan sudah terpilih ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ini kepada Bu Tin sudah berkenan menjadi teman belajar hebat untuk para Bapak dan Ibu guru di ruang webinar ini malam ini. Jadi sedikit saya simpulkan bahwa transparansi menjadi titik tekan pada asesmen ini. Jadi membiarkan anak-anak tahu apa yang akan dinilai dari dirinya sendiri, kemudian membiarkan anak-anak mampu menilai dirinya sendiri, itu juga menjadi sebuah bentuk asesmen yang luar biasa. Ya. Baik Bapak dan Ibu, tim Platform Merdeka Mengajar sudah memilih beberapa pertanyaan yang akan ditampilkan pada malam ini. Silakan, next. Nah, ini pertanyaannya. Ini ya. Yang pertama adalah, bisakah penilaian tengah semester berbeda soal setiap murid disesuaikan dengan kompetensi masing-masing murid? Ya, ini pertanyaan tidak ada dari siapa ya, anonimas ini. Mungkin ini bisa saya, Pak Aryadi dan Pak Yoki, nanti ada bagian. Saya langsung minta ke Bu Stin dulu. Bu Stin, bisa tidak ini pada PTS setiap murid beda soal gitu, disesuaikan dengan kompetensi masing-masing murid. Nih Bu Stin, mohon tanggapannya. Iya. Beda soal tidak apa-apa, tapi yang penting indikatornya kan, indikator untuk mengukur kompetensinya perlu sama gitu, soalnya perlu dibeda-bedakan. Lalu kompetensi anaknya mungkin kan beda-beda ya. Nah, mungkin memang itu dia, jadi diferensiasinya itu banyak sekali kita bisa lakukan dalam dalam proses pada saat formatif, tapi begitu penilaian sumatif, penilaian tengah semester ini, nah boleh beda-beda. Tentu saja itu tadi produknya, gitu kan. Si ada anak yang senangnya dengan menggambar, maka biarkan mereka menampilkan produknya dengan gambar. Lalu ada anak yang senangnya bikin animasi, silahkan. Tapi ada anak yang senangnya bikin puisi atau apa, ya itu tergantung kebutuhan dan capaian pembelajaran yang kita akan targetkan, tujuan pembelajaran yang kita targetkan. Jadi nggak apa-apa menurut saya, tapi indikatornya jangan sampai beda. Ya. Jadi beda menu ya, jadi guru menyediakan banyak menu. Misalnya kalau mungkin dari yang saya tangkap dari Bu Stin, pada mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, untuk teks prosedur, anak-anak bisa memilih menyajikan teks prosedurnya lewat video, bisa lewat komik, atau lewat apa gitu ya Bu ya.
Ya. Seperti itu, indikatornya tetap sama, yaitu menyajikan teks prosedur gitu ya. Jadi seperti itu. Next, mungkin dari Slido masih ada satu soal lagi. Nah ini dari Ibu Rahayu Dwi Mastuti Widayanti, SMPN 2 Merbau Mataram. Apakah hasil asesmen formatif akan mempengaruhi hasil asesmen sumatif yang nantinya akan kita munculkan dalam laporan hasil belajar? Saya minta sekarang ini ke Pak Yoki ya, yang tadi menyajikan formatif dan sumatif, nanti bisa dikuatkan oleh Gustin. Terima kasih. Baik Pak Yoki, bisa langsung. Pak Yoki masih mute? Ya, masih. Ya, terima kasih Bu. Ini untuk kalau di sekolah saya sendiri, ini kan ada formatif dan sumatif nih. Saya menemukan perbedaan yang tadi saya temukan itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita hanya menilai secara sumatif saja, itu kadang kan anak itu saat ujian atau saat ASTS belum tentu dalam keadaan baik. Atau mungkin saat itu, mohon maaf nih, misalnya pengawasnya membuat anak takut sehingga ngeblank atau duduk di depan saking takutnya gitu. Jadi kalau bagi saya sih tetap akan berpengaruh nilai formatif ini kepada nilai sumatif. Kasihan Bapak Ibu kalau anak-anak yang di formatifnya itu ternyata mereka itu aktif, tetapi di hasil akhirnya mereka jelek gitu. Jadi kalau menurut saya nih, karena kita juga masih membayang-bayangkan rapotnya akan seperti apa nanti Dapodik ketika sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya, pemahaman saya nanti namanya ada capaian kompetensi. Nah di capaian kompetensi inilah yang akan kita, kalau saya ya, kalau pemikiran saya, akan kita bedakan dari hasil formatifnya. Jadi misalnya, kan di sana ada kata-kata baik gitu ya, cukup, kemudian sangat baik gitu. Nah di situ mungkin penilaian dari formatifnya ini akan berpengaruh ke deskripsi pada namanya capaian kompetensi gitu. Ini bayangan-bayangan saya aja karena kan kita nggak tahu nanti rapot bentuknya seperti apa. Dan mungkin yang menurut saya sih sama ya mungkin Bapak Ibu ya. Yang penting nilai formatif ini jangan sampai tidak pentingkan, tetapi betul-betul kita pertimbangkan nilai formatif ini. Bagi saya sih mempengaruhi hasil asesmen sumatif. Kalau bagi saya, kalau kita lihat adilnya nih kayaknya nggak adil Bapak Ibu kalau hanya melihat nilai sumatif saja atau cuma lihat nilai ASTS akhir aja seperti itu. Itu Ya. penjelasan saya Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, asesmen formatif itu sangat penting ya. Kemudian asesmen sumatif juga penting, tetapi kedua-duanya memang sangat menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi kalau katanya Pak Yoki, bisa jadi ketika sumatif anak-anak sakit gitu ya. Iya. Dalam kondisi sakit tidak maksimal mengikuti ujiannya atau memproduksi produknya gitu, maka asesmen formatif ini bisa menjadikan pertimbangan gitu ya. Bagaimana dengan Gustin? Bisa menguatkan Gustin untuk pertanyaan ini? Ya, tadi Pak Yoki bilang kita perlu mendeskripsikan kan Ya. bagaimana capaian kompetensi anak, bagaimana capaian anak terhadap tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Nah, informasi untuk menuliskan deskripsi itu banyak didapat dari formatif, gitu ya. Tapi memang nilai asesmennya nanti di rapot masuknya kan yang sumatif, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, tapi ini akan menjadi dasar untuk tindak lanjut berikutnya. Ya, tapi kita benar sekali yang Pak Yoki bilang, kita perlu melihat bagaimana asesmen formatifnya, begitu apa yang dia lakukan, apa upaya dia, apa yang menjadi tantangan dia, itu jadi bahan informasi kita. Yang penting kita jangan sampai begini dibagi rata gitu, nilai formatifnya 4, terus nilai sumatifnya misalnya 5. Jadi 4 tambah 5, 9 bagi 2 gitu, jangan. Karena kita nggak pakai itu lagi ya, kita pakai bagaimana anak ini dan kita lihat kenapa dia pada sumatif nilainya dapat sekian, padahal di formatif sekian gitu ya. Nah ini yang kita perlu identifikasi apa penyebabnya dan ini menjadi bahan kita untuk tindak lanjut gitu. Nilainya sih nilai sumatifnya gitu ya, tapi hasil formatif itu menjadi sangat penting juga untuk kita
mengidentifikasi bagaimana anak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan, bagaimana anak mencapai capaian pembelajarannya. Ya, makasih Bu Tri. Ya, baik. Terima kasih Bu Stin yang sudah menguatkan pendapat dari Pak Yoki. Jadi asesmen formatif juga menjadi pertimbangan kita untuk memberikan nilai yang layak, nilai yang adil kepada murid-murid kita. Jangan sampai apa yang sudah menjadi usaha mereka tidak kita hargai. Begitu ya Bu Stin ya. Iya. Jadi anak perlu tahu kenapa sih dia dapat nilai segitu kan? Ya. Itu perlu dia sendiri sadar, oh ya memang ini nilai saya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Stin. Selanjutnya kita open mic ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Nanti akan dibuka oleh tim PMM-nya. Ya, baik, silakan Bapak dan Ibu. Silakan raise hand. Ada Pak Pandu Rizky Aji yang sudah raise hand. Nggih Bu, diizinkan apa mboten nggih? Oh, diizinkan Pak, bisa on cam Pak. Aduh, on cam di bawah, di belakang saya ada anak Bu, lagi rewel. Oke. Nggih. Ya monggo Pak, monggo. Nggih, tadi saya chat di pertanyaan terkait dengan pembuatan instrumen penilaian itu diambil dari KD atau indikator nggih. Oh, pertanyaannya apakah diambil dari KD atau dari indikator ya atau Pak? indikator nggih. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, pembuatan instrumen penilaian supaya tidak abstrak loh Bu. Tiap indikator penilaiannya gitu. Misalkan kayak kreatif dan inovatif itu kan abstrak. Kreatifnya seperti apa, inovatifnya seperti apa gitu Bu. Seperti itu nggih. Ya, jadi biar tidak ada kriteria yang valid ya Pak ya. Ya, valid ini. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Pandu. Saya bisa langsung ke Pak Aryadi. Pak Aryadi, Ya, bisa bantu menjawab tadi membuat soalnya itu dari KD apa dari indikator Pak Aryadi? sebenarnya pertanyaan Pak Pandu. Pak Pandu sendiri yang sudah menjawab tadi. Indikator beliau tadi menyebutkan, jadi pasti indikator, karena indikator itulah yang akan kita uraikan nanti kepada penilaian instrumen penilaian. Untuk kalau dikatakan format ya, pendapat saya pada saat ini format itu dengan pengalaman guru selama ini, apalagi di setiap sekolah pasti ada guru yang berpengalaman, maka bisa saja melalui komunitas pelajar di sekolah. Maka itu Bapak Ibu silakan buat kelompok kerja atau komunitas pelajar di sekolah untuk menetapkan bagaimana format penilaian yang dapat kita buat. Dengan kesepakatan bersama, maka format tersebut rasanya lebih jadi adil ketika dibuat bersama-sama guru di sekolah tersebut, lalu disetujui oleh pemangku kepentingan di sekolah. Pasti saya meyakini Bapak Ibu semua yang hadir di sini, sejumlah 800 lebih, itu bisa melakukan tersebut. Atau bisa Bapak Ibu konsep dahulu, lalu dibicarakan dengan rekan kerja, rekan sejawat di sekolah, lalu diajukan. Itu menjadi format yang bisa digunakan. Mungkin begitu, tetapi kita harus punya dasar. Coba ulang lagi, lihat lagi pembelajaran di platform Merdeka Mengajar pada topik perencanaan pembelajaran. Di situ kan ada gitu apa yang harus bisa kita perbuat dengan melihat keadaan daya dukung di sekolah kita, kemudian karakteristik siswa kita secara umum bisa kita lihat, karena faktor wilayah juga mempengaruhi karakteristik peserta didik atau murid di suatu tempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Aryadi. Bu Stin, terakhir mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan pertanyaan dari Pak Pandu. Indikator yang valid ya Bu, jadi mungkin sudah rubriknya sangat spesifik begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi dia perlu supaya anak-anak kita mudah memahami kan apa sih kreatif yang dimaksud gitu ya, apa sih inovatif yang dimaksud. Jadi kita perlu jelaskan gitu ya, supaya mereka dapat memproduksi apa yang kita harapkan gitu. Jadi kalau seperti punya saya ini bahasa Inggris mungkin kreatif, jadi mereka bisa membuat
menu-menu yang mungkin ya, jadi menu-menu yang nyaman, enak dimakan dengan teks prosedur yang sesuai dengan genre atau generic structure-nya gitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, ada rubriknya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, cukup satu pertanyaan karena ini sudah pukul 8 lebih 3 menit ya. Next ya, berikutnya Pak Zamrud atau Mbak Safa. Kita lihat dulu di sini. Oke. Baik, sekarang yang terakhir ini penguatan dari Pak Yoki, Pak Aryadi, dan Bu Stin ya. Istilahnya kita sebutlah dengan closing statement. 1-2 kalimat. Pak Yoki, silakan. Ada yang disampaikan untuk closing statement-nya? Masih mute? Sudah ya? Ya, terima kasih Bu Tri, Bapak Ibu semuanya, Bu Stin, terima kasih. Buat Bapak Ibu semuanya, setiap kali kita mengadakan seperti ini ya, ada Zoom, kemudian Google Meet, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan baru, terutama ini asesmen Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu tidak hanya belajar saja, tidak hanya daring seperti ini, tapi kita betul-betul mencoba-coba Bapak Ibu menerapkan di dalam kelas kita. Jadi memang terus terang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan di chat itu sama seperti angan-angan saya, banyak bertanya, tetapi kalau kita hanya bertanya, menunggu, tapi kita tidak melakukan aksi, kayaknya sia-sia Bapak Ibu kalau kita capek-capek seperti ini, malam-malam seperti ini, tapi tidak ada aksi. Harapan saya Bapak Ibu dari asesmen yang sudah disampaikan lengkap dari Bu Stin tadi itu ya, tentang ilmu-ilmu asesmen itu, harapan saya kita bisa menerapkan Bapak Ibu. Ilmu positif yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan mulai besok pagi Bapak Ibu. Pesan saya seperti itu. Terima kasih. Jadi ada RTL ya, rencana tindak lanjut setelah webinar gitu ya maksudnya Pak. Pak Yoki, terima kasih banyak Pak Yoki atas penguatannya. Selanjutnya Pak Aryadi. Baik, terima kasih. Coba ketika kita berada di sekolah kita dalam posisi di akhir pembelajaran, ketika semua guru dan siswa pulang, kita sendirian di lingkungan sekolah kita, amati sekolahan kita, lihat di sekelilingnya, lihat posisi apapun yang objek yang ada di sekolah itu. Dan saya pernah mencoba itu, apa yang muncul di benak? Sekolah jangan sepi. Sekolah tidak boleh sepi. Maka itu, ayo coba. Kita coba apa yang menjadi pertanyaan kita cobakan. Apa yang menjadi unek-unek kita laksanakan. Dengan kata lain, aksi nyata. Saya melakukan ini karena saya mencoba. Dan ternyata sedikit berhasil. Jadilah guru yang bukan hanya sekedar guru, jadilah guru yang luar biasa. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau titik tekannya, lakukan aksi nyata. Mungkin setelah webinar ini akan banyak sekali teman-teman, Bapak dan Ibu guru hebat yang melakukan aksi nyata pada asesmen pembelajaran ya Bapak dan Ibu ya, insya Allah. Jujur saya sedikit tersenyum lebar hari ini. Karena di layar saya melihat ada Bu Gadis Novalia berciuman dengan putranya gitu ya. Aduh, ini saya jadi kangen masa kecil anak-anak saya. Bu Novalia, selamat malam Bu. Saya menyapa sebentar biar tidak terlalu tegang. Baik, penguatan terakhir ini dari Bu Stin ya. Monggo Bu Stin. Iya, ini assessment itu is the heart of education. Ya, jadi intinya dari pendidikan ini. Tanpa asesmen kita jadi nggak tahu kan bagaimana anak-anak kita berkembang, apa yang mereka lakukan, kekuatan mereka apa yang mereka butuhkan untuk berkembang sesuai minat dan bakat mereka serta kompetensi mereka itu sampai di mana. Jadi asesmen ini menjadi sangat penting untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita, gitu ya. Dan ingat bahwa mereka ini yang bertanggung jawab untuk masa depan kita. Jadi mereka harus
menguasai, mengetahui kompetensi mereka apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Sehingga pada masa depan nanti mereka bisa membangun kesejahteraan untuk kita semua, untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia ini. Gitu. Jadi selamat melakukan asesmen yang baik. Mari kita sama-sama belajar gitu ya, meningkatkan kualitas bagaimana kita melakukan asesmen. Terima kasih. Terima kasih Gustin. Jadi begitu pentingnya asesmen ini dalam pendidikan kita ya Bapak dan Ibu, terutama untuk siswa kita dan juga untuk guru sebagai bentuk refleksi kita ya. Jadi sejauh mana proses pembelajaran kita sudah berhasil atau belum, itu salah satunya. Murid-murid kita sudah mendapatkan apa dari pembelajaran kita, itu juga salah satunya. Demikian Bapak dan Ibu, penguatan dari Gustin. Terima kasih banyak. Selanjutnya next. Nah, waduh ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Nah, kita berefleksi sebentar Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu tenangkan diri sejenak, lalu pikirkan dari webinar ini kita semua sudah belajar apa ya? Apa yang perlu saya pahami lebih dalam menyiapkan, merancang, melaksanakan dan melaporkan assessment. Kemudian langkah konkret kita apa ya dalam melaksanakan assessment. Silakan Bapak dan Ibu, di kolom chat Bapak dan Ibu sudah kami bagikan link, silakan diisi ya. Itu ada Mbak Nisa yang sudah membagikan link di kolom chat. Oke. Juga ada daftar hadir dan umpan balik Bapak dan Ibu sudah dibagikan di kolom chat, silakan. Mohon diisi umpan baliknya dan mohon diisi juga daftar hadir. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini woro-woro keren, pengumuman luar biasa. Bapak dan Ibu, mari kita ikuti apresiasi guru dan tenaga pendidikan tahun 2022 dengan mengirimkan karya terbaik kita. Ya, jadi kita kirim karya terbaik kita melalui link yang ada di kolom chat juga, dibagikan di kolom chat. Bapak dan Ibu boleh mendaftar. Silakan nanti ya, apresiasi GTK Bapak dan Ibu. Pendaftaran sudah dibuka ya, mulai 19 September sampai dengan 22 Oktober. Sekitar 3 hari lagi dari sekarang. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika saya memandu acara ini ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan, itu tanpa saya sengaja. Semoga nanti di webinar yang akan datang kita akan banyak lagi bertemu dengan ilmu-ilmu yang luar biasa dengan narasumber-narasumber hebat yang juga sangat luar biasa. Jangan lupa Bapak dan Ibu share pengalaman belajar kita hari ini bersama Gustin, bersama Pak Yoki dan Pak Aryadi di media sosial kita. Ramaikan media sosial kita dengan berita-berita baik tentang pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tagar kurikulum merdeka di PMM, lalu tag Instagram story akun @dijen.gtk.kemdikbud. Ya, itu ya Bapak dan Ibu. Ya oke, next. Terima kasih banyak. Selamat malam. Salam sehat dan sejahtera. Salam bahagia untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terakhir sesi foto-foto. Kita foto-foto dulu. Ya dong, Konsen, rugi Bapak nggak dan foto, Ibu. rugi kalau nggak foto. Rugi kalau nggak foto. Ini suara Bu Herta kayaknya. Kayaknya Bu Herta nih teriak-teriak. Tadi sebenarnya saya masih mau bertanya nih, tapi udahlah, nanti saya tanya di lain waktu. Bu Herta, sambar, salam. Kita foto gaya begini nih mungkin ya. Salam sambar. Ya. Oke, klik. Ya,
selesai. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sekali lagi Bu Stin, Pak Yoki, Pak Aryadi, Terima kasih. keluarga, Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak, Bu Sri.